Dari mana kamu mendapatkan kalung ini, Arsen? Arsen sendiri masih syok dengan penjelasan papanya tentang kalung ini. Sungguh ini di luar perkiraan Arsen. Harusnya kalung Ayuma diculik, kalung itu juga ikut dibawa Ayuma. Lalu kenapa kalung itu ada di ruang rahasia mamanya? Dan pertanyaan lain yang muncul dalam kepalanya, Savana juga memiliki kalung leontin biru yang sama seperti kalung ini. Sebentar Pak, aku pusing. Arsen memegang kepalanya yang masih pusing karena pukulan Dario. Sekarang tambah pusing dengan pertanyaan papanya. Abian berdecak, tinggal kamu jawab aja, dari mana kamu dapat kalung ini? Aku dapat kalung ini dari mama. Mama kamu? Iyalah, memangnya aku punya mama lain? Gimana ceritanya mama kamu simpan kalung ini? Ya mana aku tahu. Arsen mengedikkan bahu. Papa tanya sendiri aja. Abian ingin pergi seketika Arsen melotot dan menahan tangan papanya. Jangan dibawa dong Pak, ini punyaku. Arsen berdiri dan merebut kalung itu. Mama ngasih buat aku. Kenapa juga mama ngasih buat kamu? Karena kalung ini indah, kata mama. Waktu lihat kalung ini, mama terbayang wajahku yang tampan dan rupawan ini. Arsen berusaha ngeles. Ia tidak rela papanya membawa kalung itu. Arsen ingin menunjukkan kalung itu pada Savana dulu. Abian berdecak. Papa nggak percaya, kamu pasti curi dari mama, iya kan? Papa sudah hafal kelakuan kamu. Abian menangkis tangan putranya dan tetap pergi. Papa tunggu Pak, tidak ingin ketinggalan informasi dan keseruan orang tuanya berdebat. Arsen pun segera memakai jaketnya dan mengejar papanya. Selama ini Arsen tidak pernah melihat orang tuanya bertengkar. Kehidupan pernikahan mereka sangat harmonis, cuma kadang-kadang papanya cemburu. Kadang-kadang mamanya cemburu, papanya sibuk kerja, papanya juga bukan player, tidak pernah selingkuh, apalagi main perempuan. Pokoknya di mata Arsen, papanya laki-laki hebat dan bertanggung jawab. Kurangnya Abian sekali percaya apapun yang dikatakan oleh orang itu, Abian akan langsung percaya. Tapi sekali dikhianati, tidak ada kata ampun. Papa tunggu dong Pak. Abian masuk ke dalam mobil. Arsen pun mengikuti papanya dan duduk di sampingnya. Buru-buru banget. Papa ingin tanya langsung sama mama kamu. Sambil menyetir, Abian menelpon istrinya dan bertanya di mana keberadaannya. Halo Pak, kenapa? Mama di mana? Ini ada store Mama. Kenapa Pak? Papa kesana sekarang. Ada apa sih Pak? Papa kangen ya sama Mama. Ya udah kesini aja, sekalian nanti kita makan bareng. Love you tuh. Abian pun mengakhiri panggilan dan berjalan menuju ke store milik istrinya. Sekitar setengah jam perjalanan, Abian pun sampai di store milik istrinya. Istrinya seorang perancang perhiasan dan memiliki toko sendiri. Dulu Margareta mendirikan store ini bersama dengan Ayuma. Mereka saling bahu-membahu membranding toko perhiasan mereka hingga bisa sukses seperti sekarang. Tapi sayangnya Ayuma sudah pergi duluan. Mama. Halo Papa. Margareta merentangkan tangan dan memeluk suaminya. Dua pegawai Margareta langsung senyum malu-malu sendiri melihat kedekatan pasangan suami istri yang tak muda lagi. Bukan pemandangan yang asing. Sejak 2 tahun bekerja di toko ini, mereka selalu dibuat iri dengan kemesraan Tuan dan Nyonya Bagaskara. Ma, aku nggak dipeluk juga, goda Arsen. Margareta melepas pelukannya dan menyipitkan mata pada putranya. Dia heran melihat Arsen ikut datang ke tokonya selama ini. Memang selama ini Mama mau
bocah tengil ini datang ke tokonya. Tumben kamu datang ke sini. Masa anak datang ke toko mamanya sendiri nggak boleh? Arsen meringis, lalu melihat-lihat perhiasan mamanya yang ada di kaca display. Soal desain mendesain, Arsen akui mamanya sangat keren. Karya-karyanya tidak diragukan lagi. Selain mendesain perhiasan, mamanya juga melebarkan sayap di dunia fashion. Dia memiliki brand baju, tas, dan sepatu. Biasanya kamu juga nggak peduli sama mama. Enggak dong ma, aku selalu peduli dan selalu sayang sama mama. Arsen mengedipkan mata pada mamanya. Margareta memutar bola mata malas melihat tingkah putranya. Ngomong-ngomong, itu wajah kamu kenapa babak belur gitu? Tanya Margareta. Arsen baru saja ingin membuka mulut menjawab pertanyaan mamanya, tapi papanya lebih dulu mengambil alih perhatian mamanya. Ya sudah, Arsen lanjut melihat-lihat desain perhiasan mamanya sambil menguping pembicaraan mereka. Papa mau bicara sesuatu sama mama, lebih penting daripada luka Arsen. Margareta tersenyum dan mengusap pipi Abian. Meskipun umur Abian lebih dari setengah abad, wajahnya masih terlihat tampan dan badannya juga masih kekar. Abian memang sangat menjaga pola makan dan olahraga rutin, jadi nggak heran lagi badannya masih terlihat bagus. Bicara apa, Pak? Mama dapat kalung ini dari mana? Abian merogoh kalung dari saku jasnya dan menunjukkan pada istrinya. Seketika nafas Margareta tercekat melihat kalung itu ada di tangan Abian. Saking terkejutnya Margareta sampai gelagapan dan kehilangan kata-kata. Arsen bilang mama ngasih kalung ini buat dia. Margareta menoleh pada Arsen, sementara Arsen meringis dengan kurang ajarnya. Margareta bertanya-tanya dari mana Arsen mendapatkan kalung itu. Seingatnya kalung ini dia simpan di ruang rahasianya, sedangkan kalung itu hanya ada satu karena Margareta membuat dengan tangannya sendiri. Apa mungkin Arsen mencurinya dari ruang rahasianya? Melihat ekspresi kamu, Papa yakin kalau Arsen memang mencuri kalung ini dari kamu. Ya udah, oke Pak, aku emang curi dari Mama. Aku mau jujur nih. Arsen menghampiri papanya dan berdiri di sampingnya. Margareta gelagapan, bahkan bulir-bulir keringat mulai bermunculan di dahinya. Berulang kali Margareta menelan ludah untuk membasahi tenggorokannya yang tiba-tiba kering. Jangan sampai Arsen memberitahu papanya tentang ruang rahasia itu. Di sana ada banyak dokumen rahasia yang tidak seharusnya diketahui oleh Abian. Kalau mau jujur ya langsung ngomong aja, gemas Abian, karena sejak tadi Arsen terus mengulur-ulur. Aku curi dari ruang rahasia Mama. Seketika Margareta merasa jantungnya loncat dari tempat. Ruang rahasia apa? Tahu? Tanya aja Mama. Arsen mengalihkan perhatian pada mamanya. Aku juga penasaran, kenapa Mama punya ruang rahasia di perpustakaan? Abian mengalihkan perhatian dari Arsen kepada istrinya. Ruang rahasia apa, Ma? Itu Margareta memeras otak Margareta memeras otak bagaimana caranya agar suaminya tidak curiga atau mendatangi langsung ruang rahasia. Ma, Papa masih menunggu jawaban Mama. Papa juga ingin tahu dari mana Mama mendapatkan kalung Ayuma ini. Apa selama ini Mama sudah menemukan Ayuma? Margareta masih diam dan menggerak-gerakkan kakinya dengan gelisah. Ma, iya, oke, fine. Margareta lengah juga. Ditanya-tanya terus. Ruang rahasia itu tempat Mama menyimpan barang-barang antik, Pak. Di sana nggak ada yang penting. Di ruang rahasia itu juga Mama menyimpan kalung ini. Masa sih, Ma?
Tapi di berangkas itu banyak dokumen dan uang, ucap Arsen. Margaretha memicingkan mata pada Arsen. Meskipun selama ini Arsen bandel dan selalu menentang perintahnya, Margaretha tetap menganggap Arsen sebagai putra kesayangannya. Tapi sekarang untuk pertama kali Margaretha menyesal pernah melahirkan Arsen. Dasar anak terkutuk. Itu dokumen salinan dari para pelanggan mama yang beli perhiasan. Harus ada sertifikat resmi. Arsen, kamu kurang ajar. Sekali masuk ke ruangan mama tanpa izin. Kamu sama sekali gak pernah menghargai mama sebagai ibu yang melahirkan kamu. Bahkan sekarang kamu menuduh mama seolah mama menyembunyikan hal besar dari papa. Margaretha mengalihkan pandangan pada suaminya dengan sorot mata kesal. Papa juga memangnya kenapa kalau aku punya kalung itu? Margaretha menunjuk kalung berlian biru di tangan suaminya. Kalung itu memang mirip kalung yang aku buatkan untuk Ayuma, tapi itu bukan kalung Ayuma, Pak. Waktu itu aku pernah sangat merindukan Ayuma. Lalu aku ingat aku pernah membuat kalung untuk Ayuma untuk mengobati kerinduanku pada Ayuma. Aku membuat kalung yang sama. Setiap kali aku merindukan Ayuma, aku pasti datang ke ruang rahasia itu dan memeluk kalung itu, seolah aku memeluk Ayuma. Bukan kamu saja, Pak. Aku juga rindu Ayuma. Margaretha menangis, dan seketika Abian merasa bersalah. Abian paling tidak bisa melihat orang terdekatnya menangis. Ma, jangan nangis ya. Abian pun meletakkan kalung di meja dan memeluk istrinya, sementara Arsen terngangah saking takjubnya dengan perubahan sikap papanya. Padahal tadi papanya sudah menggebu-gebu, tapi begitu mamanya menangis, langsung luluh. Mamanya memang paling juara meluluhkan hati seseorang. Sekarang Arsen tahu dari mana Zia mendapatkan sifat drama queen-nya itu. Kenapa sih, Pak? Sampai sekarang Papa belum bisa melupakan Ayuma. Apa kurangnya Mama sebagai istri Papa? Hati Mama sakit sekali setiap Papa membicarakan Ayuma. Maafin Mama, Pak. Papa terkejut aja lihat kalung ini. Arsen menghela nafas panjang. Gak ada gunanya juga dia di sini. Arsen pun diam-diam mengambil kalung di meja dan membawanya pergi. Arsen pun menghentikan taksi lalu kembali pulang ke apartemennya. Sepanjang perjalanan Arsen terus memandangi kalung itu. Kenapa serba kebetulan gini ya? Kalung savana yang hilang persis dengan kalung ini. Katanya juga peninggalan dari orang tuanya yang membuang di panti asuhan. Dan ternyata Tante Ayuma, istri pertama Papa, diculik saat pakai kalung ini. Arsen menelan ludah dengan susah payah. Gak mungkin kan Savana anak Tante Ayuma, otomatis Savana juga anak Papa. Gak mungkin dunia sesempit ini. Gak mungkin. Ya kali Savana kakak gue kan mau nikah sama dia. Arsen tak memperdulikan kalung itu dan memasukkan ke dalam sakunya lagi. Tapi Arsen tetap gelisah. Savana juga bilang kalau kalungnya dicuri olah di Revolution Club, tapi olah bunuh diri dan kalungnya hilang. Lalu kalung itu ada di perangkas Mama. Enggak mungkin Mama curi kalung olah yang jatuh. Mama enggak semiskin itu sampai curi kalung. Mungkin benar Mama buat kalung yang baru dan kalung Savana memang benar-benar hilang. Tapi kenapa kalungnya sama sedangkan Ayuma juga punya kalung itu? Arsen mencengkerang rambutnya
sendiri, kepalanya benar-benar penting. Nggak mungkin ini hanya kebetulan. Savana nggak mungkin anak tante Ayuma dan papa. Ini hanya kebetulan. Nggak mungkin Savana kakakku. Aku mencintai dan ingin menikah dengannya. Arsen mengepalkan tangan dan melempar pandangan keluar jendela mobil. Tante Elsa menoleh dan tersenyum. Halo cantik, tante lagi apa? Lagi lukis. Savana menghampiri Elsa dan berdiri di sampingnya. Tadi karena bingung ingin melakukan apa, Savana mencari Elsa. Niatnya ingin mengajak ngobrol. Sudah seharusnya sebagai tamu harus mengakrabkan diri. Dan ternyata Elsa ada di taman belakang sedang melukis bunga-bunga. Sini, duduk di samping tante. Savana pun duduk di samping Elsa dan memperhatikan tangan lentik Elsa menggores tinta di kanvas. Dari cara Elsa melukis, sepertinya Elsa seorang pelukis handal. Tante pelukis ya? Bukan, hanya hobi. Kalau kamu punya hobi apa? Aku suka menari tante. Sejak dulu aku lebih suka seni daripada sains. Sama dong, tante juga. Tante sebenarnya bisa sains, cuma males aja suruh hitung-hitung gitu. Wah, sama dong. Tapi karena waktu itu cita-cita aku kerja kantoran, kuliah aku ambil jurusan sekretaris. Jurusan sekretaris juga karena, ucap Elsa sambil menyelesaikan lukisannya lalu menurunkan di samping penyangga. Elsa menoleh dan menatap teduh Savana. Sesaat Elsa terdiam dan mengamati lamat wajah cantik ini. Matanya tidak besar, tidak juga sipit. Saat tersenyum, mata itu seolah ikut tersenyum. Bulu matanya lentik seperti buatan tapi asli. Hidungnya bangir, bibirnya tipis yang saat tersenyum telis. Rambutnya hitam panjang, terlihat indah saat terkena pantulan sinar matahari sore. Kulitnya putih dan sehat. Kamu cantik sekali. Elsa mengulurkan tangan dan mengusap pipi Savana. Savana tersenyum. Tante juga cantik.